Kadang nanti di tengah-tengah masyarakat begitu juga ujian. Nah, jadi semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lulus ujian dari Allah itu, kata Allah, ketika kita sudah dijemput oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah, termasuklah ke dalam golonganku, kata Allah, orang apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, irji'i. Ya, kita ingin kayak gitu dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu dengan ridho dan diridhoi. Nah, bisa enggak kita kayak gitu? Bisa enggak kita seperti itu? Hati ini selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang perlu pelajaran pendidikan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, setiap sesuatu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing, ya bukan seperti Allah itu benci, bukan seperti azab, tapi untuk mengingatkan, mendekatkan diri kita bahwa kita ini sudah banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lupa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita ini diciptakan Allah untuk melihat kebesaran Allah, maka kita akan melihat begitu banyak kebesaran Allah yang berikan kepada kita sebenarnya. Tapi kita tidak sadar keagungan Allah, ya, kebesaran Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah yang dihadirkan kepada kita ini, kita tidak sadar. Hanya yang kita tuntut di dalam hidup ini hanya materi dan hanya hawa nafsu yang kita tuntut. Seperti dikatakan Ustadz kita tadi, mukadimah beliau tadi, ingin dituntut ketenaran, hanya ingin dikenal orang lain, merasa kita hebat dikenal, sehingga mau disanjung-sanjung di tengah masyarakat kita, dihormati. Hanya itu kadang kita yang kita inginkan. Tapi bagaimana kita ingin disanjung oleh Allah, itu yang harus kita cari, bukan disanjung oleh masyarakat, bukan disanjung oleh orang. Nah, ini yang kita cari. Maka ada kalimat itu, ya ilahi anta maksudi waridoi kamatlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuan hidupku, hanya ridhomu yang kucari. Artini mahabbah, kasih sayang Allah. Nah, bagaimana cara mencari kasih sayang Allah? Setiap orang pasti ketika hidup ini, ketika dia sudah dipanggil oleh Allah, tentu ingin dirinya dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Nah, surga itu hanya dapat didapatkan dengan kebaikan-kebaikan ketika kita di dalam dunia ini. Bukan karena banyaknya kita sholat, bukan banyaknya kita kebaikan kita di dunia ini, kebaikan kita sama manusia, kebaikan kita sama alam lingkungan, itu kebaikan. Karena surga itu butuh orang-orang yang baik-baik, surga yang baik. Maka kita belajar di atas kiri ini bagaimana menjadi orang yang baik. Yang baik itu artinya yang luas. Yang ketika di dalam perkumpulan di tengah-tengah masyarakat kita, ibarat orang itu mutiara yang di dalam lumpur. Walaupun mutiara itu di dalam lumpur, tapi dia bersinar. Nah, bisa gak kita begitu dalam mutiara seperti dalam lumpur tapi bersinar di tengah-tengah masyarakat? Artinya menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi pedoman, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Bukan untuk menjadi orang yang dihormati, tapi menjadi orang yang ketika kita di tengah-tengah masyarakat selalu dirindukan oleh masyarakat. Itu yang ingin kita lakukan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita melakukan kebaikan.
Maka Allah akan melihat perjuangan-perjuangan kita, hasilnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan gemblengan didikan selama ini kita di Majelis Talim At-Tazkir ini dapat merubah, walaupun tidak seluruhnya merubah sikap dan perilaku tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari, namun sedikit demi sedikit mengerti apa tujuan dari guru kita untuk mendidik kita ini, untuk menyelamatkan kita ini sebenarnya. Maka sekali lagi, jangan pernah lepas untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadirkan musibah di dalam diri kita, baik musibah apapun, bahwa sayangnya Allah itu sayang kepada kita, dan banyak ingatlah kita kepada Allah. Mohon ampunlah kita kepada Allah atas segala kehilapan, kealpahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena ya ini tadi yang kata guru kita tadi, ustaz kita tadi, memang dihadirkan tentara Allah ini, virus corona ini. Kita lihat sekarang ini banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sudah mendahului kita dengan virus corona ini yang dihadirkan oleh Allah. Kenapa? Kesombongan tadi, kata beliau tadi, kesombongan yang ada dalam diri kita, keangkuhan. Maka yang musuhnya orang angkuh yang sombong itu, yang musuhnya Allah itulah. Cuma dihadirkan dengan virus corona sekecil ini, kita sudah kewalahan di dunia ini. Maka sekali lagi, obatnya satu. Saya mutar rekaman itu, bapak-bapak, saya putar terus, saya ulang-ulang terus, untuk menjadi renungan, acuan dalam hidup saya pribadi sendiri, bagaimana untuk lebih baik lagi, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat dari guru kita itu, sekali lagi, cuman hanya orang yang dekat pada Allah, yang selalu zikir, ingat pada Allah, itulah yang akan selamat dari segala musibah, bala, bencana di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, anak dan istri kita, saudara-saudara kita, jemaah kita, selalu dalam naungan, ridho dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Dituntun untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu sedikit wejangan ataupun dari kita bersama saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan walaupun kehadiran kita ini cuman seberapa segelintir, berapa orang, mudah-mudahan inilah yang selalu akan membawakan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita mungkin yang belum hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di pengajian-pengajian berikutnya. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.